Baik, kita bertemu kembali di pembahasan materi perilaku organisasional dengan rujukan materi utama, yaitu dari buku Organizations, Behavior, Structure, Processes dari Gibson et al. Materi yang akan kita bahas adalah materi yang sudah memasuki level of analysis yang kedua, yaitu materi mengenai group and team behavior. Apa maksudnya dari level analisis yang kedua? Telah kita ketahui sebelumnya bahwa level of analysis atau level pembahasan dalam perilaku organisasional itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu jika kita gambarkan dalam piramida, level yang paling pertama adalah level mengenai pembahasan perilaku individu. Kenapa? Karena perilaku individu ini nantinya akan mempengaruhi perilaku kelompok yang lebih besar. Kalau individu terdiri dari satu orang, level yang kedua yang akan kita masuki saat ini yaitu level yang akan kita bahas mengenai group and team behavior atau perilaku kelompok, perilaku kelompok dan perilaku tim. Dan secara anggota, perilaku kelompok dan tim, anggotanya tidak lagi adalah satu individu, tetapi minimal ada dua individu yang saling berinteraksi. Ini adalah level of analysis yang kedua. Yang pertama adalah individu, yang kedua adalah kelompok atau tim, dan tim. Ya. Yang ketiga nanti adalah kelompok organisasi. Level organisasi maksudnya. Ya. Level organisasi adalah level perusahaan atau level organisasi pada umumnya. Berikutnya, ya, kita ingin mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan grup atau kelompok kalau di bahasa Indonesia kan. Ya. Apa yang dimaksud dengan grup atau kelompok? Kelompok adalah dua orang atau lebih ya karyawan ataupun anggota organisasi yang berinteraksi satu dengan yang lainnya dengan cara-cara tertentu ya dan perilaku dan kinerja anggota yang lain akan dipengaruhi oleh perilaku dan kinerja anggota yang lain. Jadi, syarat atau ciri-ciri dari kelompok itu adalah pertama, memiliki anggota dua atau lebih ya yang mereka saling berinteraksi dengan perilaku tertentu atau in a such manner perilaku mereka itu akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya ya. Dan satu lagi yang akan saya tambahkan biasanya mereka memiliki satu tujuan tertentu ya, tujuan ini memiliki tujuan yang sama. Lalu, kelompok itu sendiri dalam organisasi itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Ya, jadi tipe dari kelompok dalam organisasi itu bisa dibagi menjadi satu, kelompok formal atau formal groups. Yang kedua adalah kelompok informal atau informal groups. Kalau formal group sendiri adalah kelompok yang sederhananya dibentuk secara formal dengan keputusan yang dikeluarkan organisasi, misalnya oleh SK pembentukan kelompok atau surat keputusan. Ya, sedangkan formal group ini masih dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah command group atau kelompok komando dan task group atau kelompok tugas atau biasa juga disebut dengan gugus tugas. Ya, kalau misalnya command group, ya, command group atau kelompok komando, ciri-cirinya adalah kelompok ini memiliki struktur tertentu, struktur yang baku, dan sudah memiliki jalur yang jelas dalam pelaporan, pertanggungjawaban, ya, koordinasi itu sudah ada. Ya, kalau misalnya kita lihat komando, ya, garis komando, kita ibaratkan dengan dia memiliki struktur tertentu dan siapa mengkoordinasi siapa itu tahu, siapa harus melapor ke siapa itu tahu. Jadi atasan dan bawahan itu ada, jalur komandonya juga ada. Jalur komando itu alur pertanggungjawaban, alur tugas, alur perintah itu jelas. Itu namanya kelompok komando. Sedangkan yang berikutnya yaitu kelompok tugas, ini kelompok gugus tugas yang dibuat oleh secara formal organisasi itu untuk menyelesaikan tugas tertentu. Tugas tertentu. Biasanya ini
anggota kelompoknya itu lintas fungsi, ya, lintas departemen, dan sifatnya lebih fleksibel, lebih cair, dan yang paling utama dia dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu. Misal ya, kalau command group dan task group biar kita lebih gampang, kalau command group misalnya adalah dalam pemerintahan suatu kementerian tertentu atau suatu departemen tertentu yang ada menterinya, ada wakil menterinya, ada deputinya, dan segala macamnya. Jadi organisasinya jelas. Tapi kalau tugas, kita bisa bayangkan dia gugus tugas misalnya penanganan COVID atau gugus tugas pemulihan ekonomi. Di sana terdapat berbagai macam anggota departemen yang disatukan dalam satu gugus tugas untuk memiliki tugas yang spesifik. Misalnya ya gugus tugas pemulihan ekonomi ya dia harus memulihkan ekonomi. Di dalamnya mungkin ada anggota dari Kementerian Ekonomi, Kementerian aparatur sipil negara, sekretariat negara, dan macam-macam. Yaitu task group. Berikutnya adalah informal group atau tipe grup yang kedua. Kalau tadi formal group, yang ini adalah informal group. Kalau informal group adalah kelompok yang terbentuk tidak berdasarkan SK organisasi, itu gampangnya, atau tidak berdasarkan keputusan resmi dari organisasi. Biasanya ya grup kelompok ini itu ada karena individual efforts atau usaha-usaha individu secara mandiri. Ya, dan mereka ya develop around common interest artinya terbentuk karena adanya interest yang sama atau kesukaan yang sama, hobi yang sama, atau karena pertemanan ya. Biasanya tipe dari informal group ini ada dua. Yang pertama adalah karena interest. Interest itu artinya ada kesamaan 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 hobi itu ya, kesamaan kesukaan, misalnya kelompok bersepeda atau kelompok badminton atau kelompok memancing itu dengan interest yang sama, ya, minat yang sama ya, kesamaan minat. Kalau friendship ini karena pertemanan, ya, kelompok pertemanan. Bisa aja pertemanan di kampus, pertemanan di rumah, lingkungan rumah, dan lain hal. Itu adalah informal groups atau kelompok informal. Berikutnya adalah alasan mengapa dua orang atau lebih itu berkelompok. Ya. Why they forming groups? Ya, kenapa orang-orang ini berkelompok? Ya, kenapa tidak sendiri? Karena pertama, yang paling utama adalah hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, apa maksud dari makhluk sosial? Makhluk sosial adalah manusia membutuhkan orang lain untuk melengkapi hidup mereka. Ya, kalau misalnya kita bagi menjadi beberapa hal pengapa orang berkelompok, yang pertama satisfaction of needs atau pemenuhan kebutuhan. Ya gampangnya tadi manusia butuh bersosialisasi maka mereka berkelompok. Dalam teori Maslow ya, setelah basic needs ya, berikutnya ada safety, berikutnya ada affection ya, berkelompok, sosialisasi. Dalam berkelompok mereka akan memenuhi kebutuhan sifat utama mereka dalam bersosialisasi, berteman ya, berinteraksi satu dengan yang lain. Ada juga misalnya satisfaction of needs itu misalnya needs yang lain. Misalnya apa? Basic needs. Basic needs ini misalnya apa? Sandang, pangan, papan tidak akan bisa dipenuhi jika kita sendiri. Karena apa? Ada keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri dalam sebagai seorang individu. Jadi keterbatasan itu akan dilengkapi oleh manusia yang lain atau individu yang lain. Nah, berikutnya adalah yang kedua adalah economic factor. Ya, economic factor adalah ya secara sederhana kita berkelompok misalnya untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi kita ya. Misalnya dalam mencari pendapatan ya,
dalam melakukan bisnis. Ini faktor-faktor atau motivasi-motivasi ekonomi. Sekali lagi terjadi karena apa? Karena manusia sebagai individu itu memiliki keterbatasan. Yang ketiga, kenapa terbentuk kelompok? Proximity atau kedekatan, faktor kedekatan, dan attraction, faktor keterikatan. Bukan keterikatan, apa? Ketertarikan. Mohon maaf ya. Kedekatan itu maksudnya apa? Kedekatan karena ada kesamaan latar belakang lalu mereka membentuk kelompok. Misalnya adalah kedekatan karena daerah tertentu. Ada kelompok mahasiswa Bali misalnya, ada kelompok mahasiswa Sumatera. Mereka datang ke Jogja, lalu ada kesamaan background yaitu sama-sama mahasiswa dan sama-sama dari luar Jogja, maka mereka membentuk kelompok. Proximity kedekatan. Attraction itu karena apa tadi attraction itu ketertarikan ya. Suatu kelompok ya menarik orang lain di luar anggota kelompok karena calon anggota itu melihat ada sesuatu di sini yang mereka suka ya, lalu mereka bergabung. Lalu group goals artinya apa? Group goals itu adalah tujuan kelompok. Ada tujuan bersama, kesamaan tujuan. Misalnya mereka tidak ada kedekatan tertentu, tidak ada faktor ekonomi, mungkin group goals, ya, ada tujuan kelompok yang sama. Ya. Ada orang-orang yang berbeda, lalu mereka tujuan yang sama, punya tujuan yang sama, lalu mereka berbentuk kelompok. Itu adalah beberapa alasan mengapa individu itu berkelompok. Nah, ini adalah tahapan ya, stages itu adalah tahapan-tahapan dari pembentukan dari suatu kelompok. Ada beberapa teori ya. Dalam hal ini nanti ada 2 teori tentang bagaimana kelompok itu terbentuk. Yang pertama adalah teori yang ini ya, seperti piramida ini bahwa anggota suatu kelompok itu terbentuk setelah melewati beberapa tahapan. Ya, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ya, forming itu apa? Forming itu berarti tahap ketika kelompok itu dibentuk. Dibentuk itu misalnya seperti apa? Keluarnya surat keputusan, SK, keluarnya keputusan organisasi, atau ketika ada satu momen di mana ada ada kesamaan untuk membentuk kelompok. Misalnya yang informal ya, ayo kita bentuk kelompok A, ayo kita bentuk kelompok B. Lalu ada momen pembentukan di sana, itu adalah forming atau pembentukan. Yang kedua adalah storming. Storming adalah ketika kelompok ini sudah terbentuk, maka mereka akan mencoba ya mencari cara bagaimana berinteraksi ya, certain manner ya, cara-cara tertentu mereka akan mencoba membentuk suatu budaya tertentu ya, misalnya budaya kelompok atau group culture atau group norm. Nanti kita akan membahas group norms ya, group culture atau norms, norma-norma, aturan main. Karena sebelumnya tidak ada, kenapa disebut storming? Storming itu kan brainstorming itu ya, pertukaran pikiran. Di sana mungkin akan ada konflik-konflik sedikit karena sebelumnya belum ada, atau karena sedang mencari aturan main mereka akan terbentur konflik, tapi konfliknya tentu saja konflik yang dicari dan konflik yang diharapkan terjadi adalah konflik yang positif ya, yang bisa membangun dan bisa menghasilkan hasil yang positif. Lalu setelah ada ada pertukaran pikiran antar satu dengan yang lain, maka harapannya terbentuk norming atau aturan main. Di sini sudah ada kesepakatan bagaimana ya suatu kelompok itu akan berinteraksi dengan aturan-aturan, dengan baik aturan yang tertulis maupun aturan yang informal ya, yang tidak tertulis. Mereka sudah mengerti satu sama yang lain. Lalu performing itu artinya ya saling berkinerja, berkegiatan, beraktivitas untuk mencapai tujuan. Ya, di sini sudah fokus ke pencapaian goals atau tujuan. Nah, uniknya kelompok kalau dengan teori ini ada proses adjourning. Ketika goals ini sudah tercapai, maka akan ada tahap apa? Pembubaran kelompok.
ya, pembubaran kelompok. Ketika tujuannya sudah tercapai, maka ada proses adjourning. Adjourning itu artinya karena prosesnya sudah, karena tujuan kelompok sudah tercapai, maka akan ada proses pembubaran kelompok itu sendiri. Ya. Nah, ini adalah teori yang kedua, yaitu punctuated equilibrium. Ya, kalau punctuated equilibrium bisa digambarkan melalui grafik seperti ini, ya. Grafik garis yang horizontal atau yang mendatar atau aksis Y gitu bisa kita lihat ya. Kita bisa katakan aksis Y ini adalah waktu. Ya, ini dari awal pertama 0 misalnya, periode 0 ini seiring berjalannya waktu dia ke sebelah kanan. Lalu yang garis vertikal atau misalnya kita katakan aksis Y itu adalah performance atau kinerja. Ya, kinerja. Kita lihat dari awal sampai dia mulai berjalan, ya kinerjanya cenderung lambat. Ya, kinerjanya cenderung stagnan. Lalu semakin mendekati tengah deadline akan ada peningkatan kinerja yang cukup signifikan. Di sini misalnya kalau misalnya kita kaitkan dengan teori yang pertama, di sini maka akan ada proses apa tadi? Storming tadi ya. Akan ada proses dinamika kelompok atau grup yang sangat tinggi menjelang mendekati deadline, ya seperti kita lah ya, ada sistem SKS gitu ya, sistem kebut semalam. Semakin semakin mendekati deadline itu akan ada secara sederhana mereka akan semakin berdinamika, berinteraksi untuk mencapai tujuan yang ada. Gitu ya. Di ujungnya ketika ada mendekati waktu deadline, ya deadline itu adalah waktu di mana tugas atau tujuan harus tercapai, maka fase kinerja performance-nya akan semakin meningkat tajam. Ini ada final energy burst atau ledakan energi yang di saat-saat akhir gitu ya. Seperti teman-teman kalau misalnya SKS, sistem kebut semalam, sudah mau besok pagi dikumpulkan tugas ya biasanya jam 23, jam 11 itu fokus akan sangat tinggi ya karena sudah mendekati deadline. Nah, ini adalah ciri-ciri dari kelompok ya. Secara sederhana saya singkat saja, kelompok itu memiliki struktur yang jelas. Struktur itu biasanya berbentuk apa? Berbentuk struktur organisasi ya. Struktur organisasi siapa atasan, siapa bawahan itu tergambar. Lalu ada status hierarki. Hierarki itu apa? Hierarki artinya yaitu tadi. Ada hierarki itu ada rantai komandonya, siapa yang menjadi command of chain ya, siapa yang ada di atas, koordinator siapa, yang dikoordinasi itu siapa. Roles, ada peran ya. Peran itu artinya mungkin di sini ada kelompok manajer departemen pemasaran ya ada manajer pemasarannya, ada supervisornya, ada anggota departemen pemasaran, ada sebagai admin media sosial dan segala macam. Di sini ada certain roles, peran-peran tertentu. Ada proses kepemimpinan, ya leadership. Lalu ada cohesiveness. Cohesiveness itu adalah apa? Cohesiveness itu intinya seperti gini. Kalau bahasa sederhananya kesetia kawanan gitulah ya. Atau lainnya adalah jiwa korsa. Ini dipakai untuk misalnya TNI Polri jiwa korsa. Atau istilah lainnya adalah keterikatan antar kelompok. Keterikatan antar kelompok, antar anggota kelompok. Antar anggota kelompok. Ya, itu cohesiveness. Cohesiveness dalam satu kelompok itu bisa tinggi, bisa rendah. Kalau cohesiveness kelompoknya tinggi, berarti dia sangat padu. Ya, sangat padu, satu komando, satu langkah, satu energi, satu motivasi, satu semangat. Itu cohesiveness-nya berarti ya tinggi. Kalau cohesiveness-nya low, berarti biasanya kelompok itu tidak memiliki rendah kesetiakawanannya, tidak memiliki tujuan dan pandangan yang sama dan segala macam ya. Itu seperti kayak kita kalau kelompok nggak kompak ya. Ya, nama lainnya adalah kekompakan. Lalu norms ya, norms itu adalah aturan
main atau aturan dalam berinteraksi dalam sebuah kelompok tertentu. Ini ciri-ciri dari kelompok. Jadi ada struktur, ada hierarki, ada peran, ada proses kepemimpinan, ada kekompakan, lalu ada aturan main. Ya, ini saya lewatkan. Nah, tadi dikatakan bahwa salah satu ciri-ciri kelompok itu ada roles ya, roles atau peran, ya, atau peran. Nah, peran itu sendiri ya dalam suatu kelompok prakteknya itu bisa terjadi 3 fenomena ini. Expected role, perceived role, dan enacted role. Kalau expected role, misalnya ya saya gambarkan, kalau misalnya expected role dalam suatu departemen manajemen pemasaran tadi misalnya, ya ada satu posisi namanya misalnya tadi apa admin medsos. Admin medsos ini adalah suatu jabatan ya dalam atau posisi. Di sana karena ada jabatan dan posisi akan ada job desk atau deskripsi kerja. Job desk inilah yang misalnya saat mengelola akun, memposting akun, macam-macam lah. Misalnya ada 1, 2, 3, 4 job desk. Nah, job desk inilah yang namanya expected role. Si A, misalnya si Adi, ditempatkan sebagai admin medsos, itu punya tugas 1, 2, 3, 4, inilah expected role-nya atau peran yang diharapkan dijalankan oleh Adi sebagai admin medsos. Nah, perceived role itu apa? Perceived role itu adalah Adi sebagai orang yang menjabati posisi ini, dia akan punya point of view, pandangan sendiri. Apa yang ini kan ada job desk ya, misalnya ada kontrak kerja, ada job desk. Adi melihat ini, membaca ini, lalu dia mempersepsikan, menginterpretasikan. Interpretasi Adi dalam job desk inilah yang disebut dengan perceived role atau peran yang dipersepsikan oleh dia. Oh, saya itu harus ini toh. Saya itu harus itu toh. Itu di pikirannya Adi nih. Ya, di pikirannya Adi itu adalah perceived role. Nah, enacted role adalah perilaku sebenarnya yang dijalankan oleh Adi. Ya, sebagai admin medsos. Ketika dia berkinerja, bertingkah laku sehari-hari sebagai admin medsos, ya dalam departemen marketing itu adalah enacted role. Perilaku yang benar-benar ya actually carries out, yang benar-benar dilakukan. Kadang-kadang ini tidak terjadi keselarasan antara job desk yang dipikirkan dengan yang dijalankan. Lalu bagaimana kalau tidak ada keselarasan? Itu adalah tugas pemimpin dalam melakukan actuating atau leading. Bagaimana pemimpin itu bisa mengarahkan kembali ya, bisa ya proses leading lah, bisa memotivasi, bisa mengingatkan perannya, bisa mengingatkan tugasnya. Itu tugas yang tadi ya, ada proses leadership tadi. Nah, jadi ada aspect role namanya, ada perceived role, ada enacted role. Nah, kalau group norms ini aturan main tadi ya. Aturan main tadi secara sederhana ya standar perilaku yang harusnya dipraktekkan oleh anggota organisasi ya. Misalnya ada harus 1, 2, 3, harus bersemangat, harus optimis, harus membantu rekan yang sedang kesusahan, harus A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Ya, itu adalah aturan main ya, baik itu yang tertulis ya, yang formal, yang disepakati secara lisan atau yang implisit. Yang implisit itu yang semua orang sebenarnya sudah tahu, tidak perlu dikatakan, tidak perlu ditulis, tapi semua orang sudah mengerti perannya masing-masing. Itu gampangnya. Ya. Ini saya akan lewati. Ini proses leadership roles in group atau proses kepemimpinan dalam kelompok ya biasa lah ya. Ini nanti akan dibahas di chapter berikutnya yaitu leadership. Ada 2 chapter untuk membahas kepemimpinan. Ya. Lalu kita ke group cohesiveness atau kekompakan kelompok. Ini sepertinya adalah ciri-ciri terakhir dari suatu kelompok. Oh, ada yang berikutnya norms. Norms udah nih. Ini yang terakhir nih.
ya, cohesiveness atau kekompakan. Ya, gampangnya kekompakan itu kan suatu daya itu ada daya pental, ada daya tarik, ya, ada sentrifugal, ada sentripetal. Jika daya tarik itu lebih besar daripada gaya pentalnya, ya, itu maka anggota kelompok akan stay dalam kelompok itu. Dia akan punya komitmen, dia akan termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Jadi ada gaya tarik, ada gaya dorong gitu ya. Kalau gaya tariknya itu lebih besar dari gaya dorong, maka dia akan stay, komit di sini. Tapi kalau daya dorongnya lebih besar dari gaya tarik, maka dia akan jauh terpental dari kelompok itu. Dia tidak punya komitmen, dia tidak tahu tujuan kelompok, dia tidak mau memiliki integritas dalam bekerja di kelompok itu, tidak bisa bekerja dalam kelompok itu, maka dia akan terpental ya, karena daya dorongnya lebih besar daripada gaya tariknya. Ini force acting itu artinya apa? Kekuatan yang ada dalam anggota kelompok itu untuk tetap berada di kelompok. To stay remain in a group. Force acting on members to remain in a group artinya kekuatan yang ada dalam seorang anggota untuk tetap berada dalam kelompok tertentu. Itu lebih besar daripada kekuatan yang membuat dia berada di luar kelompok. Ya, biasanya contoh-contoh yang paling gampang itu adalah TNI Polri itu biasanya dia bilang anggota TNI Polri itu ada jiwa korsa. Ya, jiwa korsa itu artinya kalau salah satu anggota yang lain senang, berarti anggota yang temannya sangat senang. Kalau anggota yang lain kesusahan, maka anggota yang lain juga harus kesusahan, merasakan kesusahan yang sama. Itu jiwa korsa. Contoh dari grup cohesiveness. Oke, ini silakan dicermati. Tadi kan ada gaya tarik, ada gaya dorong ya. Ini adalah contoh-contoh sumber gaya tarik tadi. Misalnya apa? Punya pemimpin yang karismatik. Ya, misalnya Soekarno bisa mempersatukan orang-orang Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya, itu misalnya ya. Lalu punya reputasi dan pencapaian atau prestasi. Punya prestasi yang mentereng itu menjadi daya tarik juga. Ya, grup elit misalnya, atau kelompok elit, kelompok yang bonafit, dan lain-lain. Ya. Nah, groupthink itu apa? Groupthink ini adalah ketika salah satu ya, potensi ketika jiwa korsa misalnya, atau cohesiveness misalnya, atau kekompakan misalnya, itu levelnya sangat tinggi. Ya. Groupthink itu adalah ketika anggota-anggota dalam suatu kelompok tertentu melakukan suatu hal yang tidak masuk akal kasarannya, ya. Tidak masuk akal itu kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu yang menurut mereka, pendapat mereka benar, dan mereka menolak pendapat dari anggota kelompok lain. Jadi mereka akan menganggap benar semua tindakannya tanpa mengindahkan atau menghiraukan pendapat dari orang lain. Itu contohnya. Misalnya apa ya misalnya ya? Misalnya suatu anggota kelompok itu, ya itu tadi lah, ya, melakukan suatu hal yang di luar nalar, ya, yang tidak biasa, yang tidak masuk akal, karena mereka menganggap ini benar, dan dia sudah menolak pendapat-pendapat orang di luar kelompok. Ya. Ini hasil atau akibat dari terjadinya groupthink gitu ya. Salah satu yang paling besar itu misalnya apa? Ini tadi saya bilang, opposing ideas are dismissed. Tidak ada ide-ide yang menentang ide kelompok. Tidak ada ide-ide yang menentang ide kelompok. Jadi ide kelompok ini adalah final, ya. Ini ide kelompok ini final. Opposing ideas atau ide-ide yang bertolak belakang are dismissed, ditiadakan. Oke, mungkin ini terakhir ya untuk kelompok, ya, karena tadi kita masih mengatakan ini kelompok. Social loving itu gampang gini, kalau 1 ditambah 1 harusnya 2, 1 tambah 1 tambah 1 harusnya 3, ya kan? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 harusnya 4 kan? Itu
saya ingin memperlihatkan kalau ada 2 anggota kelompok, maka harusnya effort-nya menjadi 2, karena 1 tambah 1. Kalau ada 3 anggota, maka kelompok itu kinerjanya 3 harusnya. Kalau ada anggota 4, berarti kinerjanya harus memperlihatkan 4 orang di dalamnya. Tapi social loving itu adalah suatu kemalasan yang timbul dalam diri seorang anggota kelompok karena dia berada dalam suatu kelompok tertentu. Jadi misalnya 1 tambah 1 tambah 1 harusnya ini 3, tapi nggak 3, tapi 2. Kenapa? Karena dalam suatu kelompok, dia merasa apa? Ini, happens where, terjadi ketika seorang individu itu merasa, ya, tidak mendapatkan pujian tertentu kepada dirinya, ataupun hukuman tertentu pada dirinya karena kinerja kelompoknya. Social loving ini tidak akan terjadi dalam suatu organisasi yang memiliki cohesiveness tim yang tinggi. Dalam suatu kelompok yang punya kekompakan tinggi, social loving itu tidak akan terjadi. Tapi kalau misalnya cohesiveness timnya rendah, maka ada orang-orang tertentu yang akan sengaja ya tidak perform, ya, sengaja bermalas-malasan. Kenapa? Karena dia tidak menerima kredit pujian kepada dirinya sendiri ataupun blame, ya, kesalahan yang ditimpakan pada dirinya sendiri. Ya, dia tidak merasa bahwa, wah, kalau misalnya kelompokku berprestasi aku juga tidak dipuji, kalau kelompokku bermasalah juga aku tidak diserang secara pribadi misalnya, maka dia social loving. Ya, saya santai aja. Tapi ketika grup cohesiveness-nya tinggi, itu maka dia merasa saya sangat berpengaruh pada kelompok, maka saya harus perform gitu. Nah, itu adalah kelompok. Sekarang kita akan masuk ke tim. Ya. Jadi 2 orang atau lebih bersatu itu tadi kita bedakan, yang tadi kita bahas adalah kelompok, yang sekarang kita bahas adalah tim. Kalau tim, ya, gampangannya ini seperti task group sebenarnya. Dia ciri-cirinya seperti task group. Ya. Apa artinya? Tim itu punya tugas tertentu, terdiri dari lintas fungsi, bekerja lebih fleksibel, tanpa ada struktur yang rigid, ya, struktur organisasi yang rigid dia bisa nggak pakai. Dia biasanya sangat inisiatif kinerjanya atau istilahnya self-directed, ya. Dia bisa bekerja tahu arah yang harus dikerjakan. Karena misalnya dia ada goals ini, ya, tanpa terlalu banyak arahan, komando dari atasan atau koordinator, dia biasanya sudah bisa mencari jalan sendiri menuju ke sini. Itu namanya tim. Ya, itu adalah ciri-ciri tim yang tidak dimiliki oleh kelompok dan interaksinya lebih intens ya daripada kelompok. Nah, kenapa tim itu dibentuk di luar kelompok? Biasanya satu, misalnya ini yang paling sering terjadi ya, supaya organisasinya lean, apa tidak terlalu gemuk, strukturnya tidak terlalu banyak, ya. Dia lean itu datar, tidak terlalu banyak apa hierarki. Biasanya untuk organisasi-organisasi yang pekerjaannya itu project base. Project base itu artinya tugas-tugas atau kerjaannya banyak ke proyek-proyek. Misalnya IO, misalnya WO, wedding organizer, event organizer, atau kelompok IT yang membutuhkan decision making yang cepat, ya, yang membutuhkan brainstorming yang banyak, gitu. Itu biasanya. Sudah deh. Sisanya tidak ada yang terlalu gampang. Role konflik. Tadi banyak role, sekarang role konflik ini sudah sebenarnya dipelajari. Role konflik itu adanya seorang individu memiliki 2 peran yang berbeda, lalu 2 peran ini saling bertentangan. Itu aja gampang. Itu namanya role konflik. Ya. Contoh misalnya kalau dalam kelompok, ya, 1 orang individu bisa saja berada dalam satu departemen tertentu. Dia misalnya di departemen A, dan dia juga di tim tertentu, misalnya tim B. Dan departemen A dan tim B itu biasanya saling bertentangan, misalnya
ada pekerjaan yang sangat bertentangan padahal dia ada di dua ini. Biasanya itu menyebabkan apa? Psychological stress, ya stres dong. Ya dia bingung nih harus berat ke yang mana. Nah, lalu reduce performance atau mengurangi kinerja dari individu sendiri. Pusing dia, ya pusing. Oke, itu adalah penjelasan mengenai eh, apa group and team behavior atau perilaku kelompok dan tim. Ya, kita bisa diskusi untuk bisa lebih mendalami tentang group and team behavior. Ya, terima kasih. Ya, salam sehat selalu. Sampai jumpa di pembahasan materi kita berikutnya.